Pernahkah kamu mendengar sebuah melodi yang terasa seperti berbicara langsung ke hati, suara gitar yang serak, ritme yang pelan tapi penuh cerita, dan lirik yang jujur apa adanya? Itulah kekuatan musik blues, musik yang lahir dari luka, harapan, dan perjalanan panjang manusia mencari kebebasan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gadis Raila Pusunggu, saya dari kelas 11-3. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang genre musik blues. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu materi apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari genre musik blues. Kedua, sejarah dari musik blues. Tiga, perkembangan musik blues di Indonesia. Empat, era-era musik blues di Indonesia. Serta yang kelima, ada kesimpulan. Pertama, pengertian dari genre musik blues. Musik blues adalah sebuah genre musik yang berasal dari komunitas Afrika Amerika di wilayah Deep South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Blues berkembang dari tradisi musik rakyat, spiritual, work songs, chants, dan field halls yang digunakan oleh para pekerja kulit hitam sebagai ekspresi penderitaan, harapan, dan kebebasan. Ciri musik blues umumnya ditandai oleh penggunaan 12 bar blues, pola akor 1-4-5, serta penggunaan blue notes, yaitu nada-nada yang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghasilkan nuansa sendu atau melankolis. Lirik blues banyak menggambarkan kehidupan sehari-hari, kesedihan, perjuangan sosial, hingga perasaan patah hati, sehingga genre ini dikenal sebagai emosional dan ekspresif. 2. Sejarah dari musik blues. Sejarah blues bermula sekitar tahun 1860 sampai 1890. Setelah berakhirnya masa perbudakan di Amerika Serikat, musik ini tumbuh dari tradisi musik Afro-Amerika yang dipengaruhi ritme Afrika dan musik gereja Kristen Protestan. Tokoh awal yang sering disebut sebagai bapak blues adalah W.C. Handy, yang pertama kali mempopulerkan blues lewat komposisi tertulis pada awal 90-an. Memasuki tahun 1920-an, blues mulai direkam dan diperdengarkan secara luas, dengan musisi legendaris seperti Robert Johnson, Bessie Smith, Charlie Patton, dan Lead Belly yang memberikan warna kuat pada akar delta blues. Pada pertengahan abad ke-20, para musisi blues bermigrasi ke kota-kota besar seperti Chicago dan Memphis, melahirkan Chicago Blues dengan gitar elektrik yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya musik rock dan roll. Sejak itu, blues terus berkembang menjadi genre global dan mempengaruhi banyak musik modern, termasuk rock, jazz, soul, R&B, hingga pop. 3. Perkembangan musik blues di Indonesia. Musik blues masuk ke Indonesia sekitar tahun 1960 sampai 1970-an. Bersamaan dengan arus budaya barat dan pengaruh musik rock yang saat itu mulai mendominasi dunia. Pada era tersebut, para musisi Indonesia mulai memainkan blues melalui cover lagu-lagu dari B.B. King, Eric Clapton, dan Jimi Hendrix. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1980 sampai 1990-an ketika kelompok musik seperti Bento Blues Club, Gugun Blues Shelter, sekarang Gugun Power Trio, serta musisi seperti Adrian Adietomo, pionir data blues Indonesia, mulai memperkenalkan gaya blues yang lebih otentik. Seiring dengan bertambahnya komunitas blues, Indonesia mulai menggelar berbagai festival blues, terutama setelah tahun 2000-an. Berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan memiliki komunitas blues yang aktif dan melahirkan musisi berbakat dalam skena lokal. 4. Era-era musik blues di Indonesia. Era pertama terjadi pada tahun 1960 sampai 1970-an, saat pengaruh musik barat mulai masuk melalui radio, piringan hitam, dan band-band ekspatriat. Pada masa ini, musik Indonesia mengenal blues terutama melalui gaya rock blues dari gitaris seperti Jimi Hendrix dan Eric Clapton, sehingga blues menjadi warna dalam perkembangan musik rock lokal. Era kedua berkembang pada 1980 sampai 1990-an, saat komunitas musik semakin berkembang dan beberapa musisi mulai memainkan blues secara lebih murni. Muncul nama-nama seperti Bento Blues Club, serta semakin banyaknya band dan musisi indie yang memainkan delta blues, Chicago Blues, dan blues rock. Pada era ini pula, gaya blues mulai tampil dalam panggung-panggung kecil dan komunitas kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.
Era ketiga berlangsung pada 2000 sampai 2010-an. Ditandai dengan semakin solidnya komunitas blues Indonesia, festival besar seperti Jakarta Blues Festival mulai diadakan dan menarik musisi internasional. Di periode ini juga muncul musisi blues yang lebih menonjol seperti Gugun Blues Salter, Gugun Power Trio, Adrian Adiotomo, dan musisi muda lainnya yang menghidupkan kembali akar blues Indonesia. Perkembangan internet dan media sosial membuat musik blues lebih mudah diakses sehingga pendengarnya semakin luas. Memasuki era keempat, yaitu 2010-an hingga sekarang, musik blues di Indonesia semakin beragam dan tidak terikat satu gaya tertentu saja. Musisi mulai menggabungkan blues dengan unsur folk, indie, rock modern, jazz, bahkan musik tradisional Nusantara, sehingga melahirkan warna baru yang lebih relevan bagi generasi muda. Komunitas blues di berbagai daerah semakin aktif mengadakan acara, workshop, hingga festival kecil yang menjaga keberlangsungan genre ini. Meskipun bukan genre yang dominan secara komersial, blues tetap memiliki basis pendengar setia dan berkembang sebagai musik yang kuat secara karakter dan identitas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, musik blues adalah genre yang berakar dari sejarah panjang perjuangan masyarakat Afrika Amerika dan berkembang menjadi fondasi banyak genre musik modern. Perjalanannya dari Amerika ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan daya tarik emosional dan musikal yang sangat kuat. Di Indonesia sendiri, blues berkembang melalui komunitas, festival, dan musisi-musisi yang aktif menjaga eksistensinya. Meskipun bukan genre yang paling populer, blues terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian penting dari keberagaman musik di Indonesia. Dengan kekayaan sejarah, karakter musikal yang khas, dan kemampuan beradaptasi, blues tetap menjadi genre yang relevan dan memiliki nilai artistik tinggi hingga saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Selamat siang, bye-bye.